Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Shalom juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Jadi kita belajar firman Tuhan bukan menguasai firman Tuhan, tetapi firman itu menguasai kita. Amin. Ya. Banyak orang menjadi jatuh karena mereka berkata telah menguasai firman Tuhan. Ya, saking pintarnya mereka banyak jatuh. Padahal bukan kita menguasai firman Tuhan, tapi firman menguasai kita. Dan memang kita tidak akan pernah bisa menguasai firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1:1, pada mulanya firman dan firman itu adalah Allah. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu judul yang akan saya sampaikan, waspadalah terhadap ketamakan. Mungkin sebagian orang, aduh malas dengar ya. Tetapi ini perkataan Kristus kepada kita semua. Terambil dalam teksnya Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ke-21. Ya. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saya mengajak kita, mari kita baca bersama-sama dengan tujuan agar saudara dan saya bisa melihat secara utuh cerita di dalam perikop ini. Ya. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Dengan judul perikop di situ adalah orang kaya yang bodoh. Ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, suatu perumpamaan katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat yang ke-17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi waspada terhadap ketamakan ini ada satu warning yang Yesus sendiri ucapkan, ya. Sampai ia menjelaskan itu, memberi satu perumpamaan tentang seorang kaya. Apa sih waspada itu, ya? Waspada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan berhati-hati. Nah, ya, berhati-hati atau berjaga-jagalah, bersiap siaga. Artinya tamak ini dapat menyerang siapa saja. Mau orang kaya, orang miskin juga bisa. Sekali lagi, ketamakan ini bisa menyerang orang kaya dan orang miskin, termasuk kami pelayan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, waspada dan berjaga-jagalah. Nah, kalau kita melihat di ayat 13 tadi, di situ dikatakan seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku.
Jadi rupanya di tengah pengajaran Yesus yang dihadiri oleh banyak orang, lanjutkan slide-nya itu, ya. Ada ribuan dikatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 1a, tiba-tiba Yesus diinterupsi oleh seorang pemuda. Bagaimana kita tahu bahwa ia seorang pemuda? Saudara bisa lihat tuh di ayat 14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara. Kalau cewek pasti saudari, ini pasti ini pemuda, saudara, laki-laki. Nah, diinterupsi mengenai satu pertanyaan, yaitu mengenai warisan. Apa sih warisan itu? Warisan ada sesuatu di mana pewaris menitipkan kepada ahli waris. Ya, bisa uang, bisa emas, bisa properti dan sebagainya. Pemuda ini sekali lagi menginterupsi Yesus. Ia bertanya mengenai satu warisan. Maka pertanyaan, mengapa pemuda ini menginterupsi Yesus mengenai warisan? Kan begitu. Ya. Pada masa itu, orang-orang Yahudi akan mencari pendapat kepada ahli dalam bidangnya. Dan khususnya dalam mengenai warisan adalah seorang guru atau rabi. Dan Yesus nampak ada orang tepat untuk ia bertanya mengenai hal tersebut. Dikatakan, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan. Ya. Jadi saudara perhatikan bahwa orang ini bertanya sekali lagi kepada Yesus. Ya. Dengan pertanyaan pemuda ini kepada Yesus, maka kita dapat melihat beberapa asumsi. Ya, kita coba membaca, bukan menerawang ya, pemikiran dari pemuda ini, kenapa ia sampai bertanya kepada Yesus. Yang pertama, mungkin telah terjadi pembagian warisan yang tidak adil oleh saudaranya laki-laki. Maka itu dikatakan, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Jadi ada pembagian mungkin warisan yang tidak adil di antara mereka saudara bersaudara. Sehingga salah satu tidak puas dan ia mencari tahu bagaimana sih pembagian itu yang baik. Ya, maka itu dia tanya kepada Yesus. Asumsi yang kedua adalah orang ini mau memanfaatkan Yesus untuk kepentingannya sendiri. Supaya Yesus iba membela perkaranya, tentu karena konteksnya ini adalah materi. Kalau saudara baca seutuhnya perikop itu, maka dia ingin memanfaatkan ketamakannya atau dia mau cinta uang. Karena Yesus dianggap memiliki pengaruh sebagai guru ketika perkataan yang diucapkan punya otoritas dan punya pengaruh. Asumsi yang ketiga adalah telah terjadi perselisihan mengenai perihal warisan. Padahal mereka itu saudara bersaudara. Kenapa jadi perselisihan? Karena ada ketamakan. Asumsi yang keempat, pemuda ini ingin berbuat jahat kepada saudaranya dan berharap Yesus dapat membantunya. Nah, ini asumsi yang dapat kita lihat dari ucapan pemuda itu. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan sesuatu dongeng, tapi bisa terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Atau mungkin sedang terjadi. Dan kita harap tidak terjadi. Ya. Kita telah banyak mendengar berita mengenai warisan ini. Mengenai ketamakan akan uang, harta benda ini. Telah membawa berbagai duka, penderitaan, bahkan korban jiwa. Kakak beradik yang tadinya akur, pada akhirnya pergi ke pengadilan. Mengurusi masalah warisan. Tidak terjadi hanya di luar Kristen Bapak Ibu, tetapi juga terjadi di lingkungan orang percaya. Terjadi di lingkungan percaya. Gereja di Surabaya, apa yang terjadi?
Saya nggak sebutkan gerejanya. Tembak-tembakan. Ya. Mengenai warisan. Akibat dari warisan ini terjadi permusuhan, kebencian, kepahitan di antara saudara sekandung karena tamak dan uang. Pada waktu lagi kecil biasa, remaja biasa bermain. Tapi ingat, ketika nanti waktu berjalan, kehidupan berubah. Bapak Ibu, tidak semudah seperti yang saya katakan telah terjadi. Itu juga menimpa juga kehidupan kita, saya juga ya. Jadi kita mesti waspada. Di mana anak menggugat orang tua karena warisan. Saudara membaca di berita online, ibu-ibu usia 76 tahun di Boyolali, Jawa Tengah, bernama Sri Suratini, digugat oleh anaknya karena warisan. Ibu kandungnya. Ya. Di Aceh, ibu berusia 72 tahun digugat oleh anaknya ke pengadilan gara-gara warisan. Bapak Ibu perlu berdoa yang punya banyak warisan. Perlu banyak berdoa dan persiapkan. Amin. Jangan engkau masuk sorga tetapi kekacauan terjadi di bumi. Ada amin? Ya, jangan engkau memuji Tuhan terus di sorga tapi kekacauan di bumi. Mari kita waspada seperti Kristus katakan terhadap hal ini. Ya. Terjadi lagi di Sumatera Selatan, ibu berusia 78 tahun digugat oleh 3 anak kandungnya. Saudara bisa bayangkan. Ya. Seorang sosiolog Universitas Negeri 11 Maret, ya, fenomena di mana anak menggugat orang tua ini semakin menunjukkan lemahnya nilai di dalam keluarga. Ini seorang sosiolog berpendapat demikian. Jadi di dalam keluarga telah mengalami penurunan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, ya, selagi ada kesempatan pakai nilai-nilai Kristiani kepada anak kita. Ya. Mau berbusa kayak mulut kita biarin. Ya. Ya, saudara pakai waktu yang ada. Akibat warisan terjadi saling membunuh. Ya. Saling bunuh di kota Bau-Bau. Ya. Kakak bunuh adiknya karena warisan. Itu sebab benar kata firman Tuhan dan tepat. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Tolong tampilkan ayatnya. Kita lihat di dalam 1 Timotius, ya. 1 Timotius pasal 6 ayat ke-10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab dari cinta akan uang apa? Timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Tuhan. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan dan menghancurkan hati mereka sendiri. Ya. Seorang yang tidak ditahukan namanya, tolong slide ya. Dikatakan, when there is an inheritance, 99% of people become jadi serigala. Kalau di sana ada warisan, maka 99% manusia menjadi serigala. Hanya 1%. Bapak Ibu, doa baik-baik. Minta Roh Kudus tolong. Hanya 1%, tapi itu dapat Tuhan pakai untuk melindungi saudara-saudara kita. Ada amin? Menjadi serigala. Kenapa dipakai kata serigala? Menurut filosofi kuno dari Tiongkok, ya, bahwa serigala adalah satu binatang yang susah dijinakkan, buas. Maka itu tidak pernah di sirkus ada ditampilkan mengenai serigala. Tapi singa, harimau walaupun buas, dia masih ditampilkan. Karena dapat diarahkan, serigala tidak. Maka itu, saudara-saudara, warisan seperti serigala. Buas, tak terkendalikan. Seperti orang kesurupan ketika itu menimpa hidupnya. Tolong majukan. Mahatma Gandhi berkata,
Ya. Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak untuk keserakahan setiap manusia. Ya, di dunia itu cukup untuk kita, tapi karena keserakahan, ketamakan, maka dunia ini tidak akan pernah cukup untuk mereka. Apa yang menjadi jawaban Tuhan kepada pemuda itu ketika ia bertanya perihal warisan? Ya, ayat 14, Yesus menjawab. Tetapi Yesus berkata kepada pemuda itu, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Permohonan pemuda tersebut ditolak oleh Yesus dalam satu bentuk pernyataan. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara dengan kamu? Jadi Yesus dengan tegas menolak untuk menjadi hakim antara pemuda tersebut dengan saudaranya. Kenapa? Karena yang pertama, masih ada hukum Musa pada waktu itu untuk mengatur mengenai warisan, yaitu tertulis di dalam Ulangan pasal 21 ayat 15 sampai 17 dan Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 8. Yang kedua, mengapa Yesus menolak menghakimi? Jelas bahwa kehadiran Tuhan Yesus bukanlah untuk memenuhi keinginan manusia. Dengar baik-baik. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus bukan untuk memenuhi keinginan manusia, tetapi agar manusia mengetahui kehendak Allah dan menghidupinya di dalam kehidupannya. Ada amin. Setelah Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada pemuda tersebut, saudara perhatikan, baru Tuhan Yesus memakai momen kesempatan itu untuk memberikan satu pengajaran mengenai ketamakan. Dipakai momen itu. Dan dia ceritakan kepada audiennya, pendengarnya, orang banyak termasuk murid-muridnya. Dan saya percaya kepada kita, yaitu di ayat yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Dan habis itu dia mulai memberi satu perumpamaan di ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian ketika mendengar kata berjaga-jagalah dan waspadalah? Apa yang ada di benak saudara? Supaya lebih gampang, ketika ada seorang datang kepada saudara dan berkata, Bapak, Ibu, Saudara, engkau harus waspada dengan rekan bisnismu ini. Apa yang ada di benak saudara? Artinya ada sesuatu yang tidak baik akan terjadi, betul? Karena disuruh waspada. Mungkin ia akan menipu kita dengan istilah yang dipakai menusuk dari belakang. Mungkin ia akan mencuri customer kita. Mungkin dia akan membuka usaha yang sama dengan kita menjadi persaingan. Mungkin ia memakai kuasa gelap untuk menghancurkan usaha kita dan sebagainya. Ketika muncul kata berjaga-jagalah dan waspadalah. Nah sekarang betul-betul muncul kepada kita satu pertanyaan. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan untuk kita berwaspada terhadap ketamakan? Mengapa? Why? Ada beberapa hal yang perlu kita simak. Yang pertama, kita baca bersama-sama supaya nggak tegang. 3, 2, 1. Ketamakan itu berbahaya dan merusak. Saudara bisa lihat ayatnya saya sudah tampilkan. Saya bikin supaya sidang jemaat CCC paham. Nggak apa-apa, agak repot saya bikin. Pelajari nanti. Di situ di ayat ini ke-15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
Hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, ketamakan di sini memakai kata, tolong majukan slide-nya, plenosia. Apa sih plenosia itu? Ya, plenosia di sini dikatakan keinginan untuk memiliki lebih dari yang seharusnya, itu tamak. Keinginan memiliki lebih dari yang seharusnya, atau kehausan untuk memiliki lebih banyak. Itu yang dipakai kata plenosia, kata tamak di situ dalam bahasa Grikanya atau Yunaninya. Contohnya seperti orang minum air garam. Kalau saudara haus, saudara minum air garam, tambah haus atau hilang dahaganya? Ya kalau kita haus, kita minum air garam, bukannya bertambah hilang dahaga kita, tapi bertambah haus. Coba aja kalau nggak percaya. Maka itu kalau orang berada di tengah lautan karena mungkin jatuh dari pesawat atau kapal, kalau dia minum air garam, dia cepat kolap. Dia harus nunggu air hujan, mangap. Karena air laut bikin kita semakin, bukannya hilang dahaga, tapi semakin haus. Di situ ada kata di ayat yang ke-15 tadi, segala ketamakan. Berarti tamak akan segala macam harta atau keinginan yang sangat kuat atau tak terkendali untuk memiliki segala macam harta lebih banyak lagi. Itu yang Yesus pakai dengan kata segala ketamakan. Saya sengaja membawa kita ya untuk membandingkan dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius. Tolong majukan slide-nya. 2 Timotius pasal 3 ya, ayat 1 dan 2a. Dengan judul di situ adalah manusia pada akhir zaman. Di situ dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang baik atau tidak baik, yang makin sukar. Manusia akan ngapain? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kata yang dipakai di situ yaitu akan datang masa yang sukar, ya, yang sukar. Di dalam King James Version dipakai dengan istilah perilous time atau masa yang berbahaya. Itu untuk menerjemahkan kata sukar. Tetapi di dalam NIV, New International Version, dia pakai terrible time atau masa yang dahsyat, mengerikan, buruk sekali. Jadi Rasul Paulus memakai di dalam 2 Timotius pasal 3:1 ini dengan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata yang sukar di sini sama dipakai dengan kata orang yang kerasukan kuasa kegelapan di Gerasa. Di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-28, berbahaya. Hal ini menggambarkan kepada kita di mana dunia kita hidup saat ini adalah sangat berbahaya, brutal dan kejam. Di mana perilaku kehidupan manusia cenderung hedonisme, materialistik, sehingga membuat manusia menjadi tamak akan harta, menjadi hamba uang dan sebagainya. Oleh sebab itu, secara jelas kita dapat melihat bahwa tamak ada sesuatu yang berbahaya, yang kejam, yang merusak serta menghancurkan iman, hubungan persaudaraan, keharmonisan berumah tangga, merusak tatanan sosial, merusak lingkungan hidup. Seperti terjadi global warming, itu salah satu karena ketamakan manusia. Dan lebih celaka lagi, sifat tamak membuat kita berada pada posisi berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang dimana dikatakan be dangerous, bukan bahaya, generous ya. Bermurah hati. Di dalam Matius pasal 5 ayat 7 dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di dalam King James memakai berbahagia di sini, diberkati.
Jadi kalau kita bermurah hati, kita diberkati. Ada kebahagiaan yang dari Tuhan. Bahkan ada imbalan, kita akan memperoleh kemurahan. Baik kemurahan itu datang langsung daripada Allah maupun dari sesama manusia yang Allah pakai. Ya. Perlu kita ingat sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bahwa Alkitab tidak mencatat berbahagialah atau diberkatilah orang tamak. Tapi sebaliknya ketamakan membawa pada kehancuran dan penderitaan. Dan kami sebagai hamba Tuhan mendorong sidang jemaat Tuhan di Charismatic City Church untuk berhati-hati atas jebakan setan mengenai gaya hidup hedonisme, materialistik. Sadar dan percayalah bahwa Tuhan dapat memberkati kita dengan berbagai caranya yang ajaib. Sebagai contoh, Nabi Elia di dalam keadaan sukar, tidak punya uang, tapi Allah pelihara dengan kirim burung gagak. Kalau tidak percaya silakan baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 yang ke-6. Saudara lihat burung pipit tidak menabur, Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan pelihara. Ada amin? Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mengatakan untuk kita berwaspada terhadap ketamakan? Tolong slide. Ya. Klik slide-nya. Ya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan untuk kita berwaspada terhadap ketamakan? Yang kedua, hidup ini tidak tergantung dari seberapa banyak kekayaan yang kita miliki. Karena berlimpah harta tidak dapat menambah sehasta dalam kehidupan kita. Sehasta itu menurut kamus Alkitab itu cuma 45 cm. Bayangkan kita untuk menambah 45 cm aja nggak mampu. Ya. Saya bacakan lagi di dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, perhatikan, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Ya, nggak tergantung. Ya, besok pagi bangun hilang semua sudah harta. Banyak peristiwa sudah terjadi di Jakarta, tidak jauh-jauh. Peristiwa 98, ya, langsung. Saudara perhatikan, saya sengaja bandingkan Lukas pasal 12 ayat 15 dengan BND itu bandingan ya. Saya dengan Matius pasal 4 ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan salah paham dan salah mengerti bahwa Yesus dalam pengajaran dalam perikop ini tidak membenci kekayaan. Yesus tidak melarang atau menolak orang kaya. Karena di Alkitab juga banyak orang kaya. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yusuf dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa hidup atau masa depan manusia tidak ditentukan oleh banyaknya kekayaan yang dimiliki. Ini yang perlu kita pahami, garis bawahi baik-baik oleh semua kita sidang jemaat Charismatic City Church. Ketahuilah bahwa harta dan kekayaan tidak dapat membeli kesehatan. Harta kekayaan tidak dapat membeli sukacita. Harta kekayaan tidak dapat membeli atau memperpanjang umur kita. Harta kekayaan tidak dapat membeli harapan. Harta kekayaan tidak dapat memberi keselamatan. Perkataan Tuhan Yesus, manusia hidup dari setiap yang difirmankan Tuhan, mengandung pengertian bahwa manusia memerlukan Allah bagi kehidupannya. Karena hidup kita adalah anugerah, hidup kita adalah karunia yang kita peroleh dari Tuhan. Yang kedua, manusia lebih perlu memiliki hubungan dengan Allah daripada kelimpahan harta. Kalau itu disandingkan, maka ada urutan 1 dan 2. Manakah yang 1, mana yang 2? Bapak Ibu sendiri yang pilih. Perkataan Yesus, manusia hidup dari setiap yang difirmankan Tuhan. Yang ketiga, manusia lebih perlu secara aktif berkomunikasi dengan Allah, berbicara ataupun mendengar Allah. Yang keempat, manusia perlu menjalani hidup di dunia ini dengan terus terkoneksi, terhubung
dengan Sang Khalik kita, Sang Pencipta kita yang bernama Yesus Kristus. Dan membangun hubungan yang intim antara manusia, yaitu diri kita dengan Tuhan. Karena kebutuhan terbesar manusia atau inti sari keberadaan kita dan menjaga kelangsungan hidup kita adalah kehubungan kita dengan Tuhan. Itu sebab ketika Yesus dia menjadi manusia, ia berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kayaknya ini juga menjadi bagian kita. Makananku adalah melakukan kehendak Allah yang telah difirmankan atas hidup kita semua. Ada amin? Kalau itu menjadi makanan saudara, makanan saya, kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus mengatakan untuk kita berwaspada terhadap ketamakan? Karena ketamakan membuat kita lupa bahwa semua berkat atau harta yang kita peroleh berasal dari Allah. Saudara boleh beri argumen segala macam. Saya kan yang bekerja, saya yang mikir, saya yang sekolah, silakan. Tapi Alkitab berkata, engkau datang telanjang dan engkau akan kembali telanjang. Di antara telanjang dan kembali telanjang itu Allah anugerah Tuhan yang memberkati kita. Ayat yang ke-16 saya bacakan ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya. Saudara perhatikan ya, ia bertanya dalam hatinya pemuda itu, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Nah kalau kita perhatikan secara saksama, maka kita menemukan bahwa seorang kaya dengan hasil tanah berlimpah-limpah sehingga ia menjadi bingung untuk tempat penyimpanan hasil buminya yang begitu banyak. Tetapi ia tidak bertanya kepada Allah apa yang harus ia perbuat dengan hasil bumi yang melimpah-limpah itu. Sebaliknya ia bertanya kepada dirinya sendiri, seolah-olah semua hasil yang ia peroleh itu karena semata-mata usahanya dan kemampuannya sendiri. Orang kaya ini lupa tentang Amsal pasal 20, Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkannya. Engkau boleh bekerja 24 jam. Kalau tidak ada tangan Tuhan, tetap aja engkau tidak bisa diberkati. Engkau boleh memakai seluruh kepintaranmu, itu penting. Tapi kalau tidak dicampuri tangan Tuhan, tidak bisa. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Ada amin? Kalau engkau saat ini sedang ditinggikan Tuhan, bersyukur, amin? Puji Dia, haleluya. Dan be generous. Generous bahasa Inggris ini bikin keseo lidah. Ya. Tapi kalau engkau saat ini ada di bawah, engkau percaya Allah yang sama akan mengangkatmu step by step. Haleluya, beri pujian dulu bagi Dia. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, jangan kita menjadi orang percaya yang over pedenya, over percaya dirinya. Karena apa yang telah kita capai dengan pengalaman, harta, kedudukan dan sebagainya. Karena dalam hidup ini selalu ada blind spot. Sisi yang tidak dapat kita lihat. Sisi yang tidak dapat kita prediksi. Oleh sebab itu melibatkan Tuhan. Yaitu dengan bertanya kepada Dia. Merupakan jalan yang terbaik untuk menjalani kehidupan ini sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, mengapa Tuhan Yesus mengatakan untuk kita berwaspada terhadap ketamakan. Tolong slide yang keempat. Ya.
Ketamakan membuat kita lupa akan tanggung jawab kita untuk menjadi berkat. Ya. Saya bacakan dalam Lukas 12 ayat 18 dan 19. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barangku. Mata hati pemuda ini telah dibutakan. Atau dengan kata yang telah tertutup untuk satu tanggung jawab dia. Yaitu menyalurkan berkat, membagikan berkat. Istilah yang kita sering dengar, diberkati untuk memberkati. Karena sifat tamak yang telah menguasai hatinya. Dari mana kita dapat melihat? Saudara perhatikan di dalam ayat 18 saja. Kata aku dan ku itu semua muncul sampai 6 kali. Dikatakan lalu katanya inilah yang aku perbuat. Aku akan merobak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum barang-barangku. Jadi saudara perhatikan ya, bahwa pemuda ini telah dikuasai dengan sifat ketamakan di dalam dirinya. Sehingga dia tidak dapat lagi melakukan satu tanggung jawab, yaitu menjadi berkat. Kita punya tanggung jawab Bapak Ibu, yaitu menjadi berkat. Ya, salun berkat Tuhan atas hidup kita. Siapapun kita, termasuk kami. Pemuda kaya ini telah menunjukkan secara jelas satu sifat egosentris. Seperti saya katakan tadi, dengan munculnya banyaknya kata aku. Saudara perhatikan ya, aku. Pengertian dari egosentris adalah perhatian yang berlebihan pada diri sendiri dan berfokus untuk kesejahteraan atau keuntungan sendiri dengan mengorbankan atau mengabaikan orang lain. Dan sifat ini dibenci dan ditentang oleh Allah dan tidak boleh ada kepada kita. Haleluya. Ada amin? Sementara kita mendengar firman Tuhan, kita mengkoreksi diri kita. Haleluya. William Barclay, tolong slide, mengatakan. Ya. Orang Romawi memiliki pepatah yang mengatakan bahwa uang itu seperti air laut. Semakin seorang minum, semakin haus dia. Tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi uang itu seperti itu. Ya, tadinya sudah punya sekarung, sekarang nggak cukup. Angin punya 2 karung. Sudah punya 2 karung, pengen 5 karung. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita ditempatkan Allah ada di dunia ini bukan menjadi penikmat berkat Allah semata-mata yang bersumber dari salib Kristus, tapi juga kita diminta untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, baik mengenai sisi keselamatan, kita berbagi berkat mengenai talenta dan karunia kita, kebaikan dan kemurahan hati kita yang kita tunjukkan dalam sikap saling membantu dan berbagi. Jadi sikap yang melupakan tanggung jawab untuk menjadi berkat, sifat egosentris sangatlah bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan serta sifat dan karakter Kristus sendiri. Di dalam Filipi pasal 2 yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Siapa sih orang hidup yang gak punya masalah? Siapa sih orang hidup yang gak punya kepentingan? Semua kita punya masalah, punya kepentingan. Tapi firman Allah toh berkata, kepentingan orang juga diperhatikan. Ada amin. Bagaimana itu mengolah kehidupan kita? Kita perlu minta Tuhan tolong lewat Roh-Nya yang kudus. Kita tidak hanya diajar mengelola keuangan, tapi kita diajar oleh firman Tuhan mengelola waktu kehidupan kita ini. Saya juga melakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya melakukan. Jadi saya tidak hanya berbicara, tapi saya melakukan. Dengan kapasitas saya
Dan kita lakukan dengan kapasitas dan kompetensi kita masing-masing yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang kelima, mengapa Tuhan Yesus mengatakan untuk kita berwaspada terhadap ketamakan? Kita baca bersama-sama supaya konsentrasi kita kembali naik. 3, 2, 1. Ketamakan membuat kita tidak peduli akan penderitaan orang lain. Hei. Ya. Ayat 18. Enggak apa-apa ya, firman itu diulang-ulang ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Pemuda yang kaya ini telah dibutakan sekali lagi hati nuraninya dengan ketamakan akan harta, sehingga ia tidak peduli dan memiliki perhatian kepada mereka yang ada di sekelilingnya, yang membutuhkan pertolongan, yang menderita. Dia tidak peduli karena hatinya telah diliputi oleh ketamakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi mari kita melihat di ayat 18 dan 19 tadi. Pemuda ini sudah berkata, aku akan merombak lumbung-lumbungku, ya, untuk menyimpan lebih banyak hasil panen. Dan aku akan berkata kepada jiwaku, beristirahatlah. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melihat bahwa pemuda ini hanya memikirkan untuk memperbesar lumbung-lumbung panennya untuk dirinya sendiri. Tidak ada di dalam firman itu. Dia berpikir untuk yang lain. Semestinya dia juga berpikir memperlebar, memperpanjang jangkauannya karena berkat yang melimpah itu untuk menolong orang-orang susah. Untuk menolong orang-orang dalam penderitaan. Tidak ada. Semestinya dengan berkat yang melimpah itu, maka jangkauannya pun diperlebar. Pemuda ini telah menjadikan harta dan kekayaan menjadi tujuan hidupnya. Bukan lagi kehidupan yang kekal. Di mana ia berkata kepada jiwanya, sekarang beristirahatlah hai jiwaku, bersenang-senanglah. Dan ini merupakan suatu kesalahan yang fatal dari pemuda yang kaya ini. Pemuda yang kaya ini telah menjadikan tujuan hidupnya hanya mengumpulkan harta duniawi saja, harta surgawi ditinggalkan. Maka Tuhan Yesus berkata, sikap seperti ini adalah orang bodoh. Apa? Sikap apa? Kata Tuhan Yesus. Lukas pasal 12 ayat 20 adalah orang bodoh. Saya bacakan ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini, perhatikan, juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti. Tidak ada pikirannya untuk hal-hal kekekalan, hanya sebatas ini saja. Kumpul-kumpul. Dan Tuhan katakan, ini sifat yang bodoh. Dia tidak tahu. Tuhan angkat, hilang. Susah payah dia cari, siapa yang nikmatin. Yang dimaksud seorang yang bodoh di sini, pemuda ini hanya berpikir kehidupan di dunia ini saja, tanpa memikirkan tentang kehidupan yang kekal. Pemuda ini lupa bahwa harta tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Pemuda ini lupa bahwa harta dan kekayaan mempunyai fungsi yang terbatas selama di dunia ini saja. Pemuda ini lupa mengumpulkan harta yang surgawi. Dia hanya mengumpulkan harta yang duniawi. Dan firman Tuhan mengingatkan, kumpul harta di dunia ini tidak aman. Ada pencuri, ada ngengat dan karat. Ketika tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian, atau pola pikir kita hanya semata-mata mengenai harta, kekayaan, maka membantu orang sama artinya dengan membuang uang. Pintu hati kita tertutup, tertimbun oleh uang, dan uang. Ketika pola pikir kita, tujuan kita secara terus-menerus hanya uang dan uang, maka secara sadar atau tidak sadar, kita ditarik masuk ke dalam satu jebakan, yang itu jebakan mamon. Ya, mamon, tolong slide.
sebelum itu. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ada amin? Kita harus pilih siapa yang menjadi Tuhan kita. Yesus atau Mamon. Termasuk kepada saya. Pilihannya Yesus atau Mamon. Memilih mengikuti Mamon, menghambakan diri kepada uang, berarti memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dan itu berisiko atau konsekuensi yang tidak dapat kita hindari. Ada risikonya yang tidak dapat kita hindari. Seorang bernama, tolong majukan slide-nya, Henry Ward Beer berkata, kekayaan bukanlah tujuan hidup tetapi alat dari hidup. Jadi kita mesti berhati-hati. Mungkin ada di antara saudara bertanya sekarang, bagaimana pastor agar kehidupan saya dapat terhindar dari ketamakan atau keserakahan? Jawaban yang pertama, tolong slide. Di ayat 21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, tolong masukkan poinnya. Ya, yang pertama, agar kita terhindar dari ketamakan, mengakui semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Ya, itu. Berapa kali, sesering mungkin, biar ingat kita ini. Amin. Ini punya Tuhan, ini punya Tuhan. 3 kali gak cukup, 100 kali. 100 kali gak cukup, 1000 kali. Sampai masuk ke sumsum kita. Bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin. Mengakui bahwa semuanya kita itu berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada sesuatu pun yang kita bawa ketika kita lahir di dunia ini. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat kita bawa ketika kita dipanggil pulang. Ayub 1 ayat 21 dikatakan, aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. Tuhan telah memberi, Tuhan pula telah mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Agar kita terhindar yang kedua, sadar bahwa kekayaan yang kita miliki adalah dipercayakan oleh Tuhan. Itu semua dipercayakan, ya. Perumpamaan talenta. Kalau banyak puji Tuhan, kalau sedikit haleluya. Enggak ada di dalam Tuhan halilintar. Kalau enggak puji Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya. Enggak ada halilintar, ya. Ya. Jadi sadar bahwa kekayaan yang kita miliki adalah dipercayakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada hak kita untuk menggunakan atau menghabisi kekayaan itu dengan sesuka hati kita. Supaya terhindar dari tamak tadi. Yang ketiga, Tuhan yang utama dalam segala hal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Yang keempat, bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini. Saat yang akan datang. Dan yang kelima, mengembangkan gaya hidup murah hati. Dengan langkah-langkah itu, kita dibentengi oleh sifat untuk tamak. Bagian yang terakhir, haleluya. Dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh di kitab Lukas pasal 12 ini, Tuhan Yesus dengan jelas memberi peringatan akan bahaya ketamakan yang dapat menyeret manusia menjadi cinta akan uang. Dan akhirnya membawa pada kebinasaan. Bahaya dari ketamakan karena dapat mengalihkan fokus kita sebagai orang percaya kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti mencari banyak harta dan menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Orang tamak itu menghalalkan segala cara. Tidak ada boundary lagi etika dan moral. Orang tamak akan serakah cenderung ya, mengkompromikan sekali lagi nilai-nilai moral, etika dan bahkan kebenaran.
Oleh sebab itu, kita perlu mengawasi setiap langkah kehidupan kita. Karena ketamakan akan kekayaan dapat dimiliki oleh siapa saja. Orang kaya, orang miskin, percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, pelayan Tuhan ataupun tidak. Tuhan Yesus memberi perumpamaan orang kaya yang bodoh ini. Dengan arti ia tidak melarang orang percaya menjadi kaya, tetapi kekayaan yang Tuhan anugerahkan, mari kita kelola sebaik-baiknya secara bijak menurut kehendak Tuhan. Karena kekayaan yang kita miliki adalah titipan dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus dengan tegas menekankan bahwa mencari kerajaan Allah haruslah yang utama daripada mencari kekayaan. Kenapa? Karena kerajaan Allah bersifat kekal dan kekayaan bersifat semu. Dan ayat yang terakhir, tolong slide. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini dan kita berdoa. Haleluya. Silakan ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Itu pun sia-sia. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya berharap kiranya Roh Kudus menjamah kita semua. Sedang jemaat yang dikasihi, yang diberkati Tuhan.